Oke, udah hadir semua belum nih? Partisipannya sudah 33 orang. Udah dengar suara Ibu? Sudah, Bu. Sudah ya? Sudah ada, Oke. Bu. Sudah, Bu. Baik. Tata cara Zoom, nanti kalau misalkan kalian ingin bertanya sama Ibu, kalian angkat tangan ya. Iya, Bu. Ya. Bu. Ya, nanti angkat tangan. Nanti Ibu absen dulu. Baik, sebelum kita memulai proses pembelajaran, mari kita berdoa dulu. Siapa ketua kelasnya? Atau Ibu ucapkan salam dulu lah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Ya. Oke, anak-anak, sebelum memulai proses pembelajaran, kita berdoa dulu ya menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Ketua kelasnya silahkan dipimpin. Siapa ketua kelasnya di sini? Torik ya? Mana Torik? Silahkan Torik dipimpin. Iya, Torik silahkan. Sebelum memulai proses, mari kita berdoa menurut agamanya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, amin amin ya robbal alamin. Baik ya, Ibu ucapkan terima kasih ya atas kehadiran kalian. Yang kedua kali kita di Zoom kita ini ya. Pada minggu kemarin kita juga sudah bertatap muka melalui Zoom ini. Tapi alangkah baiknya mudah-mudahan ya pandemi ini segera berakhir, kita bisa bertatap muka secara langsung. Ya. Apakah kalian bosan kah berada di rumah atau senang? Bosan, Bu. Bosan ya. Nah, sama bosan, harapan ada Ibu. senangnya, Bu. Harapan Ibu juga pengennya bertemu langsung dengan kalian karena kalian kan anak kelas 10 yang mana belum pernah sama sekali bertatap muka ya ke sekolah gitu kan. Ya, jadi harapan kami semua semoga pandemi ini segera berakhir, kalian segera bisa berada di sekolah. Baik ya. Hari ini kita memulai proses pembelajaran kita itu berkaitan dengan sistem pembagian kekuasaan. Sebelum Ibu tampilkan slide nanti, ya Ibu mau tanya dulu dengan kalian. Kalian punya tidak buku Undang-Undang Dasar 45? Punya, Bu. Punya, Bu. Punya. Coba tunjukkan bukunya ke Ibu. Nggak ada, Bu. Taufika ada, Fatimah ada ya, Angelia Risdayani ada, Torik ada, Dian ada. Ada, Bu. Ya, Nggak ada, memang Bu. harganya itu tidak mahal ya, paling 2.000 kali ya harganya ya. Itu ya. 2.000, 3.000. Ya. Nah, itulah kalian harus punya. Kalau tidak punya, kalian bisa download dari internet, itu ada. Hanya saja ya, di dalam buku Undang-Undang Dasar 45 yang kita beli di pasar itu kadang ada yang keliru ya, keliru dari redaksi kata-katanya berkaitan dengan isi dari Undang-Undang Dasar 45 ya. Jadi kalau bertatap muka langsung sih Ibu bisa cek milik kalian itu satu-satu. Biasanya di kelas itu Ibu cek buku kalian itu masing-masing ya. Biasanya ada yang keliru dalam penulisan buku Undang-Undang Dasar 45. Nah, mudah-mudahanlah buku yang kalian miliki itu tidak ada kekeliruan seperti itu ya. Jadi ini udah hadir semua ya? Hadir semua ya. Kita kan 36 orang ya. Ya. Ada siapa nih yang sepertinya belum hadir ya? Ada, Bu. Oke.
kita lanjutkan ya. Nah, jadi kalian harus memiliki buku Undang-Undang Dasar 45 sebagai pedoman kita ya. Pedoman kita di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, buku Undang-Undang Dasar 45 itu ya sudah mengalami beberapa kali perubahan. Mungkin ada yang tahu berapa kali Undang-Undang Dasar 45 itu dirubah? Berapa kali? Siapa yang mau jawab? Angkat tangannya. Siapa? Coba angkat tangannya yang mau jawab. Berapa kali Undang-Undang Dasar 45 itu mengalami perubahan atau mengalami amandemen? 4 kali, Bu. Siapa 4 coba kali, angkat Bu. tangannya? Saya, Bu. Nisrina ya, Nisrina. Berapa kali Nisrina? 4 kali. 4 kali perubahan. Bisa Nisrina sebutkan ke Ibu dan juga ke teman-teman mulai dari tahun berapa Undang-Undang Dasar 45 itu dirubah? Tunggu, Bu. Ya. Udah. Tunggu, Bu ya. Ya. Mulai dari tahun berapa? Kalau yang pertama itu, yang pertama tanggal 14 sampai 21 Oktober Tahun? 1999. Ya. Kedua. Yang kedua itu tanggal 7 sampai 18 Agustus 2000, tahun 2000. Ya. Yang ketiga? Kalau yang ketiga 1 sampai 9 November 2001. Ya, 2001. Terakhir? Yang keempat tanggal 1 sampai 11 Agustus 2002. Itu perubahan keempat. Iya. Nah, yang digunakan perubahan yang keberapa? Yang digunakan sampai sekarang ini? 4, Bu. Iya, yang keempat. Benar ya semuanya ya? Yang keempat ya, kita gunakan perubahan Undang-Undang Dasar 45 yang keempat ya. Nah, nanti akan Ibu tampilkan slide-nya. Kemudian Ibu mau tanya, selain Undang-Undang Dasar 45 ya, sebagai ada beberapa pilar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bisa kalian sebutkan berapa saja pilar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara selain Undang-Undang Dasar 45? Yang pertama apa? Burung Garuda. Ayo apa? Torik apa Torik? NKRI. Ya. Saya, Bu. Ya, siapa? Sebutkan namanya. Saya, Bu. Georgia Laura. Tendi Saya, ya, Bu. Tendi. Coba Tendi. Selain Undang-Undang Dasar 45 sebagai yang pertama apa? Pancasila, Bu. Iya, Pancasila. Pancasila itu sebagai apanya kita? Dasar negara, Bu. Iya, sebagai dasar negara. Kemudian yang kedua tadi, Undang-Undang Dasar 45 sebagai 45. konstitusi negara kita. Kemudian yang ketiga apa? NKRI, Bu. Iya, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian yang keempat? Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika. Iya, betul. Bhinneka Tunggal Ika. Bagus ya, kalian berarti sudah tahu ya. Itulah 4 pilar ya. 4 yang menjadi tonggak ya dalam sebuah bangsa dan negara kita ya. Kalau tidak ada 4 itu ya bisa roboh negara ini ya. Nah, jadi ada Pancasila sebagai dasar negara kita, Undang-Undang Dasar 45 ya sebagai konstitusi negara kita. Kemudian Bhinneka Tunggal Ika, kemudian NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, jadi yang akan kita bahas di sini yang sangat berkaitan itu adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Nah, ya, di dalam sistem pembagian kekuasaan negara kita, ya, itu kan ada 3 hal yang penting ya. Ada lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif.
Yang mana lembaga-lembaga tersebut itu sudah dijabarkan lebih lanjut di dalam Undang-Undang Dasar 45. Makanya Ibu suruh kalian itu harus memiliki buku Undang-Undang Dasar 45. Karena di dalam buku itulah ya sudah tertulis secara jelas pembagian-pembagiannya. Nah, coba nanti kita buka ya. Sekarang Ibu tampilkan slide-nya ya. Belum nampak ya? Belum, Bu. Belum, Ya? Bu. Belum, Bu. Agak Belum, Bu. lambat. Belum, Bu. Aduh, kok lama lalu. Oke, tampak belum? Belum, Bu. Lagi loading. Masih hitam. Loading, Bu. Lagi loading ya? Loading. Masih loading. Sampai. Aduh, lagi loading ya. Sepertinya lama sekali ini ya. Iya, Mak. Gimana, udah nampak belum? Masih loading, Bu. Loading. Lagi loading ya? Iya. Masih loading, Bu. Duh, lama sekali ya. Padahal Ibu udah tuh, udah ada? Belum, Belum, Bu. Bu. Masih loading, Bu. Masih loading, Bu. Kalau Ibu udah nampak, udah lihat, udah. Ah, udah 3 orang yang lihat tuh. Masih loading, Bu. Masih loading, Bu. Ya. Masih loading, Bu. Punya saya, Bu. Aman. Ada 4 orang yang sudah masuk. Yang udah lihat. Nah, Nah, udah, Bu. Udah, Bu. Udah, Bu. Udah ya? sudah, Bu. Ya. Udah, Bu. Oke, baik anak-anak ya. Kita lanjutkan. Nah. Bu. Nggak nampak, Bu. Oke. Nampak enggak? Nampak, Bu. Nah, Nampak, coba Bu. kalian lihat tuh di Agak kapur, Bu. Zoom Kurang jelas, Bu. Kurang jelas. Tulisannya dempet, Bu, jadi Kurang nggak jelas. nampak. Punya saya masih loading, Bu. nampak? Boleh di-share ke Bu PPT-nya? Kurang jelas, Ya, Bu. nanti Ibu share. Kalau Zoom. Misalkan. Nah, tuh coba kalian lihat.
Tuh. Dan apakah? Jelas, Bu. Belum sempat ya? Nah ya, Sebentar. bisa kalian lihat Tadi di situ. masuknya lama Bu Irma itu. Sekali masuk bisa datang Pak Asep. Oh, Bu Irma. Oke, Pak Anang, saya udah ngajar nih Pak Anang dari tadi. Ya, saya Pak dengar. Anang, udah dengar Pak Anang? Saya dengar Bu Irma. Oh iya, terima kasih Pak Anang atas kehadirannya. Udah dari tadi saya hadir, Ibu. Cuman saya diem aja. Oh iya, terima kasih. Baik Pak, saya lanjut Pak ya. Dilanjutkan, saya penilai enggak boleh ngomong, Bu. Saya ngamati aja. Iya, iya. Saya lanjut. Oke, anak-anak. Nah, coba kalian lihat di layar itu ya, di slide. Nah, mengenai pembukaan Undang-Undang Dasar 45, ya kan ya, sebelum mengalami perubahan, ya. Nah, kalian lihat di sana itu kan ada pembukaan, ada batang tubuh, kemudian ada penjelasan. Nah, sekarang yang digunakan itu adalah yang sudah mengalami perubahan yang keempat, seperti itu kan ya, ada di dalam slide kalian itu, kalau kalian nampak melihatnya. Nah, yang tadi Nisrina sebutkan ya, perubahan-perubahannya yang digunakan itu pada tahun 2002 yang terakhir. Nah, jadi harapan Ibu sebenarnya kalian itu selain punya buku Undang-Undang Dasar 45, kalian juga harus mau membacanya. Mau enggak kalian membaca buku Undang-Undang Dasar 45? Mau enggak? Mau. Torik, mau enggak Mau, baca Bu. buku Undang-Undang Dasar 45? Ya? Mau saya Mau. biasanya Ya, selain mau dan mau membacanya juga bisa menghafalnya. Bisa menghafalnya. bisa, Bu. Torik. Bisa ya. Kemudian setelah mau menghafalnya bisa mau tidak melaksanakannya di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, harus mau ya, harus bisa ya seperti itu ya. Nah, oke. Sekarang akan Ibu tampilkan ya kenapa ya dilakukan perubahan, itu kalian bisa baca di slide ya. Tapi ingat, yang boleh dirubah di dalam Undang-Undang Dasar 45 itu hanya pasal-pasalnya. Tapi kalau pembukaannya itu tidak boleh dirubah. Ya, paham ya? Nah, kenapa Paham, Bu. pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu tidak boleh dirubah? Ada enggak yang bisa menjelaskan ke Ibu kenapa Undang-Undang Dasar 45 itu pembukaannya itu tidak boleh dirubah? Coba, Saya, Bu. siapa yang... Saya, Bu. Ya, siapa namanya? Nurul Amanda, 35. Ya, Nurul Amanda. Iya, silahkan Nurul. Kenapa pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu tidak boleh dirubah? Undang-Undang Dasar 1945 tidak boleh diubah karena itu sudah merupakan dasar yang ditetapkan oleh pendiri negara Indonesia. Jadi, kalau Undang-Undang Dasar itu diubah, otomatis pasal-pasalnya juga akan berubah karena dasarnya sudah berubah. Sekian dari saya, terima kasih. Iya. Kalau Georgia, Ibu mau dengar suaranya Georgia. Georgia, Iya, Bu. apa Hadir. sebabnya pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu tidak boleh dirubah, Georgia? Bagian pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tidak boleh diubah dalam keadaan apapun karena terdapat inti dasar yang sesungguhnya dari bangsa Indonesia. Di Iya. dalam Undang-Undang Dasar terdapat Pancasila yang merupakan dasar dari negara Benar. kita. Oleh Iya. sebab itu Undang-Undang 1945 tidak bisa, pembukaan Undang-Undang 1945 tidak boleh diubah. Sekian dari saya, terima kasih, Bu. Iya, benar sekali. Baik Nurul maupun Georgia, Ibu ucapkan terima kasih ya karena memberikan pendapatnya. Mungkin ada yang lain yang mau memberikan pendapatnya.
Torik mungkin tadi angkat tangan. Dan dijawab oleh Ibu, tapi mau nambahkan sedikit. Iya. Bagian pembukaan Undang-Undang 1945 tidak boleh diubah karena mengandung dasar yang tadi disebut oleh dia tuh Pancasila dan tujuan didirikannya negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan atas bagian pembukaan Undang-Undang 1945 sama artinya dengan penghancuran negara Kesatuan Republik Indonesia. Baik Bu, sudah Bu. Iya, benar sekali ya. Kalau kita merubah isi dari pembukaan Undang-Undang Dasar 45, sama halnya kita itu ya ingin merobohkan negara kita. Benar kata Georgia Nurul tadi, di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu mengandung nilai-nilai yang penting ya, misalnya ada Pancasila, ya, kemudian ada tujuan negara, ya kan ya. Nah, kalau kita merubah itu sama halnya kita merobohkan kembali negara kita. Baik, sekarang Ibu lanjut ya. Nah, kita ke inti materi kita berkaitan dengan sistem pembagian kekuasaan. Kenapa Ibu mengulang sedikit tentang Undang-Undang Dasar 45 ya? Karena di dalam sistem pembagian Undang-Undang Dasar 45 itu sudah dituangkan sangat jelas di dalam Undang-Undang Dasar 45 ya. Oke, sekarang bisa kalian lihat Bisa Bu. Ya. Bisa Bu, bisa. Lembaga-lembaga negara kita. Inilah ya sistem pembagian kekuasaan kita ya yang di dalam Undang-Undang Dasar 45. Ada lembaga-lembaga negara kita. Siapa yang ingin menyebutkan yang mana termasuk lembaga legislatif, lembaga eksekutif, lembaga yudikatif? Itu kan sudah Ibu jelaskan juga. Ya, ya siapa? Yang termasuk lembaga legislatif, lembaga eksekutif, lembaga yudikatif. Yang sudah nampak tuh di dalam slide ya, lembaga-lembaga negaranya. Nah, DPR, MPR, DPD itu termasuk lembaga apa? MA, MK, KY termasuk apa? Lembaga legislatif itu, Bu. DPR, DPD merupakan lembaga legislatif. Ya. Lembaga eksekutif, presiden, wakil presiden, menteri-menteri. Lembaga ya, siapa yang jawab tuh? Andrea, Bu. Ya? Andrea. Ya, ya. Lembaga yudikatif MA, MK, KY. MA, MK, KY itu lembaga apa? Lembaga eksekutif, Bu. Ya, lembaga yudikatif. DPR, MPR, DPD itu lembaga apa, Andrea? Legislatif. Ya, lembaga legislatif. Kemudian yang lembaga eksekutifnya yang mana? Presiden, presiden, ya, menteri-menteri. Presiden, wakil presiden. Dengan siapa? Presidennya dengan siapa? Wakil presiden. Dan menteri-menteri. Ya, dan presiden dan wakil presiden, ya kan ya. Nah, lembaga eksekutif. Nah, beserta staf jajaran para menteri. Ya. Nah, kalau lembaga BPK itu sebagai lembaga apa dia? Apa? Kan ada BPK di sana. Lembaga keuangan, Bu. Kekuasaan ya, eksaminatif atau inspektif. Lembaga eksaminatif inspektir. Eksaminatif atau ya? inspektif. Nah, iya, karena dia itu bertugas untuk mengawasi pengelolaan keuangan negara. Iya. Nah, dari lembaga-lembaga negara tersebut, ya, coba kalian buka buku Undang-Undang Dasar 45 yang berkaitan dengan pasal-pasalnya atau dasar hukumnya.
ya. Karena ya makanya Ibu suruh tadi buka buku Undang-Undang Dasar 45 karena di sana sudah jelas ya. Misalnya MPR itu terletak di pasal berapa? Dasar hukumnya. Di sana sudah jelas tugas dan wewenang dari lembaga negara kita itu MPR. Tapi harus kalian ingat ya, sekarang ini sudah tidak ada lembaga tertinggi, tapi namanya lembaga negara. Kalau dulu kan ada lembaga tinggi dan lembaga tertinggi. Ya, lembaga tertinggi dan tinggi. Sekarang semuanya kedudukannya sama sebagai lembaga negara, seperti itu. Ya, nah, siapa yang mau jelaskan ke Ibu nih? Kalau DPR, MPR dulu lah, itu ada di pasal berapa? Berkaitan dengan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Pasal 2. Pasal 2. Rina, kamu jelaskan. Sebelum Ibu buka slide-nya nih. Pasal 2 sama pasal 3, Bu. Ya. Izin menjawab, Bu. Izin menjawab, Bu. Yo, nah coba kalian lihat nih. Nah, di dalam slide ini ya, nah, ada MPR, ya kan ya? Ada di pasal 2 ayat 1. Nah, di sana sudah jelas ya, wewenangnya apa saja dari Majelis Permusyawaratan Rakyat. Nah, harapan Ibu ya, memang kalian harus bisa lah ya, bisa tahu gitu ya. Jangan malas untuk membaca Undang-Undang Dasar 45 karena anak-anak itu rata-rata ngeluhnya itu memang malas membaca Undang-Undang Dasar 45. Iya enggak? Iya enggak? Ya, Bu. Iya, Kak. Kenapa? Apa sebabnya? Kenapa sebabnya kadang anak-anak itu Ibu suruh permasalahannya setiap tahun begitu ya, malas untuk membaca Undang-Undang Dasar 45. Karena kalau kalimatnya tanya soal panjang-panjang. tentang pasal-pasal itu udah malas mereka. Soalnya kalimatnya Alasannya? Kalimatnya panjang-panjang. Panjang-panjang. Iya, Bu, kalimatnya panjang-panjang. Ya, dan kalimatnya itu kadang itu kata anak-anak berbelit-belit dan tidak langsung begitu. Terlalu ya. bahasa Indonesia. Apa namanya? Dan ya, juga terlalu banyak. bahasanya itu namanya bahasa hukum ya. Memang seperti itu. Dan garis miring atau saja itu ada maksudnya ya. Misalnya ya, presiden dan ya, garis miring atau wakil presiden. Nah, kalian baca di yang ketiga itu, yang kedua itu yang melantik presiden dan garis miring atau wakil presiden. Itu tugas wewenangnya MPR. Nah, maksudnya apa itu? Dan garis miring atau ya kan ya? Nah, jadi memang bahasanya yang agak berbelit-belit kata anak-anak seperti itu. Tapi kalau lama-lama ya kan ya, kalau kalian senang ya membacanya, apalagi bisa dihafal dan dipahami, kemudian dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari itu, lama-lama akan terbiasa seperti itu ya. Nah, sudah kalian lihat kan bahwa wewenang dari Majelis Permusyawaratan Rakyat itu, nah banyak ya wewenangnya mengubah dan menetapkan undang-undang dasar, kemudian melantik presiden dan garis miring atau wakil presiden kan, memberhentikan presiden dan garis miring atau wakil presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar. Ya. Bisa ya dipahami ya? Bisa enggak? Pahami. Ya, nanti kalau Ibu tanya pada saat tatap muka, Ibu tanya kembali, harus bisa jawab ya. Insya Allah, Bu. Ini MPR. Insya Allah.
Nah, sekarang kalian lihat. DPR. DPR. Nah, kalian lihat ya. DPR ada di pasal 20 ayat 1. Memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Paham ya? Ibu mau tanya, undang-undang dan undang-undang dasar itu sama atau berbeda? Berbeda. Berbeda, Bu. Berbeda. Apa bedanya? Kalau Undang-undang ada D-nya, Bu. Undang-undang ada D-nya, betul kan? Gitu kah? Betul. Tegar, Fadli. Ibu mau tanya, Tegar, Fadli. Nah, apa beda undang-undang dan undang-undang dasar? Tegar. Coba, Tegar. Menurut saya, kalau undang-undang itu, Bu, isinya, Bu. Ngapa isinya? Apa isinya? Yang terdapat pasal-pasal gitu, Bu. Emangnya undang-undang dasar nggak ada pasal-pasalnya kah? Nah, yuk gimana, Tegar? Nggak apa-apa, ayo lanjut. Tahu saya, Bu. Ya benar tadi, coba. Ayo. Ayo, Tegar. Yo, mungkin yang lainnya Tegar mungkin malu. Ya, Brigita, coba Brigita. Nanti baru Torik, ya. Kalau undang-undang dasar berkaitan apa? Kalau undang-undang apa? Undang berkaitan dengan fungsi negara. Ya, kalau undang-undang dasar? Undang-undang dasar berkaitan dengan struktur negara. Ya, oke lah ya. Nah, Ibu hargailah ya pendapat kalian ya. Nah, Torik, ya silakan Torik. Saya, Bu. Kalau undang-undang menentukan pedoman rinci dari aspek, kalau saya baca aspek fundamental organisasi dan juga pekerjaan harian organisasi. Kalau undang-undang dasar, dokumen utama organisasi yang menentukan aspek mendasar dari organisasi tersebut. Izin menjawab, Bu, biar dia Laura. Ya. Ada lagi yang mau ngasih Izin pendapatnya? menjawab, Bu. Anissa mungkin, Anissa Hudiah. Kalau Ya, silakan. kalau undang-undang itu kedudukannya di bawah undang-undang dasar, Bu, kayak hukum tertulis yang berada di bawah undang-undang dasar. Benar, ya. Kemudian, lanjut. Georgia mungkin. Perbedaan Georgia. undang-undang dengan undang-undang dasar dapat dilihat bahwa undang-undang dasar merupakan dasar hukum. Jadi undang-undang dasar letaknya lebih tinggi daripada undang-undang. Sedangkan undang-undang adalah rancangan yang disusun dengan pedoman yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Menurut saya itu, Bu. Sekian dari saya. Iya, benar ya. Nah, oke, jawaban kalian, Ibu rasa kalian udah mantap juga ya. Walaupun kita tidak pernah bertatap muka, tapi kalian sudah bisa gitu ya memahami materi ini gitu ya. Nah, undang-undang dan undang-undang dasar itu memang berbeda. Kalau dilihat dari kuantitas, tahukah kuantitas? Apa arti kuantitas? Masa isi. Banyaknya ya benar, siapa yang jawab tadi? Ya. Nah, kuantitas itu jumlah. Undang-Undang Dasar 45 jumlahnya ada berapa kalau Ibu mau tanya dengan kalian? Undang-Undang Dasar 45 jumlahnya banyak atau hanya ada satu? Dapat, Bu. Sah?
Hanya ada satu, Undang-Undang Dasar 1945. Ya. Nah, kalau undang-undang satu atau banyak? Banyak. Nah, undang-undang itu banyak, ya kan ya. Nah, Ibu sampaikan begini ya. Jadi undang-undang itu ya merupakan penjabaran dari isi Undang-Undang Dasar 45. Misalkan di dalam Undang-Undang Dasar 45 itu ada undang-undang yang berkaitan dengan HAM. Nah, kalian tahu pasal di dalam Undang-Undang Dasar 45 yang berkaitan dengan HAM itu ada di pasal berapa? Pasal 24. Coba boleh lihat buku Undang-Undang Dasar 45. Nomor 39 tahun 1999. Ibu mau tanya, pasal yang di dalam Undang-Undang Dasar 45 berkaitan dengan HAM itu ada di pasal berapa? Pasal 8A. Pasal Ya, pasal berapa? Pasal 27 Pasal ayat 27 sampai pasal 34, Bu. Nah, yang berkaitan dengan hak asasi manusia, kalian lihat ya, ada di pasal 28A sampai dengan 28 D, E. 28 apa? G. Ayo. G. Iya, 28 J ya. Nah, 28 J. Nah, itulah ya. Yang berkaitan dengan HAM. Tetapi itu hanya garis besarnya. Jadi di dalam Undang-Undang Dasar 45 itu hanya berupa garis besarnya. Lalu dijabarkanlah di dalam undang-undang. Nah, berkaitan dengan HAM. Tahu kalian undang-undang yang berkaitan dengan HAM itu ada dalam undang-undang nomor berapa? Berkaitan dengan hak asasi manusia. Nomor 39 Tadi ada yang jawab tuh. 1999. Iya, Nisrina kah? Nomor 39. Siapa yang jawab tadi? Georgia Laura. Georgia ya. Undang-undang nomor 39 tahun berapa, Georgia? 1999. Ya, tahun 1999. Itu berkaitan dengan hak asasi manusia. Jadi di sana itulah lebih dijabarkan lebih luas ya mengenai isi dari HAM itu sendiri. Kalau dalam Undang-Undang Dasar 45 itu kan hanya berupa garis besarnya saja. Nah, kemudian dalam Undang-Undang nomor 39 itulah dijabarkan lebih luas seperti itu. Paham ya? Nah, Ibu ambil satu contoh lagi. Berkaitan dengan pendidikan, ada di pasal berapa yang berkaitan dengan pendidikan di dalam Undang-Undang Dasar 45? Pasal 31 sampai pasal 32, Bu. Ya? Pasal 31 dan pasal 32. Iya, pasal 31 ya tentang pendidikan. Benar ya? Nah, ada berapa ayatnya? Ada 2, Bu. 5. Ada 5. Bu. Nah, yang berkaitan dengan anggaran pendidikan 20% itu ada di ayat berapa? Ayat 4. Iya, ayat 4. Nah, jadi kalau kalian punya buku Undang-Undang Dasar 45 itu mudah ya. Jadi sekarang ini harus rajin untuk membacanya. Ya, karena belajar PPKN sekarang itu banyak belajar tentang dasar hukum. Mau tidak mau kalian harus mau ya. Nah, belajar dasar hukum ya. Nah, siapa tahu nanti di antara kalian ya ada yang menjadi orang hukum ya. Nah, pesan Ibu sih kalau jadi orang hukum. Nah, betul-betullah menegakkan hukum yang ada di Indonesia ini. Ya, jangan kita ikuti hal yang salah ya. Hal-hal yang tidak benar itu jangan kita ikuti. Banyak pertanyaan begini ya, anak-anak biasanya bertanya sama Ibu ya. Ibu mengajarkan mengenai sistem pembagian kekuasaan
ke kami ya bahwa tugas DPR, MPR, Presiden bagus-bagus katanya dalam Undang-Undang Dasar. Ya memang begitu adanya dalam Undang-Undang Dasar 45 itu isinya memang bagus ya. Tapi kenapa Bu di luaran sana itu kadang mereka tidak sesuai dengan yang sudah tertulis dalam Undang-Undang Dasar 45. Siapa yang bisa jelaskan ke Ibu? Kadang Ibu juga sedih ya kalau Ibu sudah mengajarkan hal-hal yang baiknya begitu ya, tapi ternyata di luar sana kalian melihat tidak sesuai begitu. Apa yang menjadi permasalahannya begitu ya, penyebabnya? Duit. Ya, coba siapa yang mau memberikan pendapatnya? Duit, Bu. Saya, Bu. Ya, Jordia lagi. Coba Jordia. Saya merasa kalau misalnya udah sifat harafiah manusia, saat dia mendapatkan apa yang dia inginkan, dia mendapatkan posisi, maka dia dapat menjalankan kewajibannya, tapi namun tidak sepenuhnya. Oleh karena itu banyak dari antara dia di struktur pemerintahan yang tidak menjalankan tugasnya sesuai dengan yang tertulis di undang-undang. Sebab itu saya menganggap bahwa ini bukan salah di undang-undangnya, tapi salah di bagaimana manusia benar ya. Tapi salah di orang yang menjalankannya ya. Nah, jadi kalian jangan berpikir bahwa Undang-Undang Dasar 45 itu enggak bagus gitu ya. Nah, tapi itu karena kesalahan dari orang yang menjalankannya. Nah, di dalam Undang-Undang Dasar 45 itu sudah diatur sedemikian rupa itu sebaik-baiknya begitu ya untuk kelangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara kita ya. Tapi kenyataan di lapangan memang hanya orang-orang tertentu begitulah ya, yang tujuannya hanya untuk mencari kekuasaan, tapi tidak untuk berbuat yang terbaik buat negara gitu ya. Nah, oke, untuk tugas DPR ya segala macam itu kalian bisa lihat ya di dalam Undang-Undang Dasar 45 itu sangat banyak sekali ya tugas dari Dewan Perwakilan Rakyat. Nah, setelah MPR, DPR tadi kita bahas yang sekilas saja ya. Ada apa lagi yang lembaga legislatif? MPR, DPR, dan satunya? DPD. Iya, Dewan Perwakilan Daerah ya. Bentar ya Ibu carikan yang slide DPD. Ini paling Nah, ini ya tugas dari DPR ya, kalian bisa lihat di situ ya. Nih, untuk tugas dari Dewan Perwakilan Rakyat, kalian bisa lihat fungsi, wewenang, dan hak ya masing-masing itu ada di sana ya. Fungsinya contohnya seperti fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Nah, ini ya di tahun 2020 ini sayang kita tidak mengikuti kegiatan Parja ya, Parlemen Remaja. Pernah tahu enggak kalian? Parja, Parlemen Remaja. Ini Ibu sedikit informasi ya. Pada tahun 2017 waktu itu kita pernah ya mengikuti kegiatan Parja di Jakarta ya, Parlemen Remaja, yang mana kita anak-anak itu simulasi gitu ya di gedung MPR ya. Nah, datang ke sana.
mengikuti kegiatan itu, kegiatan Parja, Parlemen Remaja. Jadi betul-betul seperti anggota dewan gitu ya. Nah, menjadi anggota dewan. Mudah-mudahan lah nanti di tahun 2021 ya. Karena di tahun 2020 ini kegiatannya itu hanya virtual ya, seperti kita lakukan seperti ini. Mereka tidak datang langsung ke sana, tapi waktu itu kakak kelas kalian ada yang ke sana gitu ya, mengikuti kegiatan itu langsung ya, menjadi semacam anggota dewan begitulah. Nah, anggota dewan yang terhormat ya. Nah, ini fungsi, wewenang dan hak dari DPR. Mungkin sudah pernah juga kalian pelajari waktu SMP ya. Pernah enggak waktu SMP sudah membedah isi dari Undang-Undang Dasar 45? Pasti lembaga negara kan sudah pernah. Sampai ke dalam-dalamnya seperti ini, sudah pernah juga? Belum? Belum kan? Torik, kamu dari SMP mana, Torik? Torik Munawir dari SMP mana? SMP berapa? SMP berapa? SMP 2, Bu. Oh, SMP 2. Kalau Lira dari SMP mana? Lira? SMP 3, Bu. SMP 3? Ya. Oh, ada Bu Tari di sana ya? Ya, Bu. Ya. Nah, Ibu rasa udah pernah lah disampaikan ya. Nah, Pernah, Bu. kalau Nurul Amanda? Sama kayak Lira, Bu, dari SMP 3. SMP berapa? SMP 3, Bu. SMP 3 ya. Nah, Ibu rasa sudah pernah lah waktu di SMP belajar tentang lembaga negara. Pernah kan? Pernah belum? Nanti Ibu tanya guru SMP-nya nih. Pernah, Bu. Nah, Bu. Kakak-kakak kelas kalian itu Ibu kenal semua dengan guru-guru SMP kalian. Nah, mustahil enggak pernah diajarkan ya. Ada yang bilang enggak pernah, Bu, katanya. Ya. Nah, untuk fungsi wewenang dan hak dari DPR, Ibu rasa kalian bisa lihat di sini ya. Dan kalian juga boleh kalian lingkari di buku Undang-Undang Dasar 45-nya kalau sudah punya ya. Nah, tadi yang kita DPD ya. Nah, Ibu carikan dulu slide-nya. Nah, ini Dewan Perwakilan Daerah. Nah, kalian bisa lihat di situ ya, Dewan Perwakilan Daerah. Nah, anggota DPD itu dipilih ya dari setiap provinsi melalui pemilu. Ibu mau tanya berapa orang setiap provinsi untuk anggota DPD-nya? Berapa orang? Tegar, berapa orang Tegar? Tunggu, Bu. Ada berapa? Berapa orang setiap provinsi? Siapa yang mau jawab? Silakan. Saya, Bu. Saya 4 orang. Angkat tangannya. Saya, Bu. Saya, Bu. Saya, Bu. 4 orang, Bu. 4 orang, Bu. Ya, berapa orang? 4 orang, Bu. Iya, 4 orang. Betul ya, ada 4 orang. Jadi setiap provinsi itu Dewan Perwakilan Daerah itu ada 4 orang ya. Nah, nih kalian lihat anggota DPD ya yang dipilih melalui pemilu ya. Nah, DPD itu berkaitan dengan apa? Apa yang menjadi wewenang dia? Daerah. Dewan Perwakilan Daerah ini. Apa yang menjadi wewenang dari DPD? Yang berkaitan dengan otonomi daerah, pusat dan daerah, Bu. Iya, betul ya, berkaitan dengan otonomi daerah ya. Nah, kita kan sudah belajar berkaitan dengan Dewan Perwakilan Daerah ya, mengenai desentralisasi, ya kan ya? Nah, otonomi daerah, seperti itu kan. Nah, berkaitan dengan DPD, sedikit Ibu mau tanya, apa maksud dari desentralisasi? Sentral. Pernah dengar?
dan sentralisasi. Apa beda desen dengan sentralisasi? Jangan tugas. Coba Priska Pririanti. Putus-putus, Bu. Ya, putus-putus. Desentral ya, Bu? Iya, desentralisasi. Penyerahan kekuasaan pemerintahan pada daerah. Izin menjawab, Bu. Iya. Siapa tadi yang jawab? Priska, Priska. Coba Priska. Suara kalian kecil ya? Desentralisasi dengan sentralisasi. Iya, iya. Desen dulu, desentralisasi apa? Setiap pengambilan keputusan mengenai rumah tangga di daerahnya sendiri adalah hak dari pemerintah daerah. Izin menjawab, Ya, Bu. jadi desentralisasi itu sekarang sudah berkaitan dengan pemerintah daerah ya. Dari urusan pusat itu semuanya apa namanya, tapi ada masih urusan pemerintah pusat yang masih ya dilakukan gitu ya. Jadi tidak semuanya daerah yang mengambil keputusan seperti itu ya. Yang kalau sentralisasi Pemusatan. Bu. Sentralisasi. Pemusatan Ya, kalau sentralisasi ya masih pada pemerintah pusat ya. Nah, segala urusan atau kegiatan itu masih diatur oleh pemerintah pusat ya kan ya. Nah, tapi ada beberapa hal yang memang tidak boleh dilakukan oleh pemerintah daerah. Contohnya berkaitan dengan masalah apa? Nah, itu kan sudah kita pelajari juga itu. Yang diatur oleh pemerintah pusat. Ayo. Yang pemerintah pusat. Ya, Kak, Bu. Yang masih diurus oleh pemerintah pusat itu apa? Kewenangan yang tidak bisa diberikan ke pemerintahan daerah dan dipegang oleh pemerintahan pusat antara lain politik luar negeri, pertahanan, keamanan, mendirikan lembaga peradilan, kebijakan moneter dan fiskal nasional, serta kebijakan mengenai agama atau kepercayaan. Iya, jadi kalau misalnya agama diambil oleh pemerintah daerah, takutnya gini nanti ya, setiap daerah punya masing-masing apa namanya mengatur agama ini gitu ya. Nah, jadi harus diambil oleh pemerintah pusat ya. Kemudian masalah politik luar negeri juga ya diambil oleh pemerintah pusat gitu ya. Oke ya, mengenai desentralisasi, sentralisasi ya. Apa sudah juga kita pelajari kan ya. Nah, baik. Kita kembali lagi. Tadi kita baru DPR, DPD, MPR ya. Nah, sekarang kita ke lembaga eksekutif. Ada siapa lembaga eksekutif? Presiden dan wakil presiden. Iya, presiden ya. Nah,
Coba kalian buka di buku Undang-Undang Dasar 45 itu. Presiden di Indonesia itu kan ada 2 tugasnya. Sebagai apa dia? Ya? Sebagai kepala negara, kepala pemerintahan. Iya, sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Betul ya, Taufika ya? Nah, sekarang kita lihat ya. Mana tadi? Nah, ini tadi kewenangan DPD ya, tidak Ibu lihatkan. Mana tadi DPR, Presiden. Ini Oke, dah. Kembali kita stop share. Oke. Pelajaran kita cukup sampai sekian. Alhamdulillah. Semoga alhamdulillah akhirnya selesai juga gitu ya. Oke, semoga pandemi ini cepat berakhir dan kita bisa ketemu langsung. Langsung pengen ketemu kalian, pengen lihat muka kalian, pengen ngomong secara langsung, belajar secara langsung. Semoga ulangan nanti mulainya bagus-bagus ya, tapi jangan sampai nggak kopi hasil jawaban temannya. Oke, Nana. Oke. Cai, sampai jumpa. Nah, untuk tugas dari Presiden. Nah, tadi kan sudah disebutkan oleh Taufika bahwa tugas dari Presiden itu ada 2, sebagai kepala negara dan juga kepala pemerintahan. Nah, kalau yang kalian lihat di slide itu tugas Presiden sebagai kepala atau kepala pemerintahan yang menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain. Kepala negara. Itu sebagai kepala negara atau kepala pemerintahan? Ya, Taufika. Iya, sebagai kepala negara. Kepala apa? Negara. Kepala Negara. Iya, kepala negara, betul ya. Nah, menyatakan keadaan bahaya, ya kan? Nah, mengangkat dan menerima duta, memberi grasi, rehabilitasi, ya kan ya? Memberi amnesti. Kalian ingatkan dari mulai pasal 10 sampai dengan pasal 15 Undang-Undang Dasar 45 itu adalah tugas Presiden sebagai kepala negara. Ya. Oke. Di sini kita bahas ya, mengangkat dan menerima duta. Ada yang tahu enggak maksud dari kata duta? Duta itu siapa? Perwakilan. Kayak perwakilan negara, Bu. Iya, duta itu seperti perwakilan negara, seperti itu ya. Nah, dia jadi mengangkat orang yang diutus oleh pemerintahan, Bu. Iya, yang diutus oleh pemerintah ya untuk dikirim ke tugas khusus, Bu. Ke negara tugas lain. khusus ke luar negeri ya. Nah, jadi mudah-mudahan nanti siapa tahu luar negeri, Bu, biasanya. Nah, kalian itu ada yang menjadi duta besar, ambasador ya kan ya, jadi ambasador, mewakili negara seperti ya di negara lain. Jadi duta ini juga sama kedudukannya seperti kepala negara begitu ya. Kalau kita berada di luar negeri, mereka lah yang akan mengurusi kita seperti itu ya kan ya.
Kemudian ada memberi grasi dan rehabilitasi. Mungkin ini pernah kalian dengar lah ya. Grasi ya, bukan garasi ya. Beda ya, garasi dan grasi ya. Nah, grasi apa artinya? Perubahan. Ampunan yang diberikan oleh kepala negara kepada orang yang telah dijatuhi hukuman. Iya, ampunan yang diberikan oleh presiden ya, kepala negara ya. Tapi ini banyak prosesnya ya, tidak semudah itu untuk mendapatkan ampunan dari presiden. Jadi ada step-stepnya ya untuk mendapatkan grasi itu ya. Jadi tidak semudah itu ya. Biasanya orang yang hukuman mati itu kadang meminta ampunan kepada presiden ya. Terserah presiden lagi mau menerima atau menolak. Contohnya seperti kasus Freddy Budiman dulu. Kenal nggak dengan Freddy Budiman itu siapa? Bandar narkoba. Ayo, siapa Freddy Budiman? Bandar narkoba terbesar. Bandar narkoba. Nah, itu kan dia meminta grasi kepada presiden, tapi sayangnya presiden menolak grasinya. Akhirnya dieksekusi mati seperti itu ya. Nah, baik, itu tugas presiden sebagai kepala negara ya. Kita lanjut yang terakhir ya. Lembaga yudikatif. Lembaga yudikatif kan ada berapa? Lembaga yudikatif Reynal, Ibu mau tahu? Reynal Desto. Nah, di mana dia? Nggak usah kamu hilangkan wajahmu, Reynal. Saya dari tadi di Reynal. Ibu mau tanya lembaga yudikatif yang mana aja? MK, Mahkamah Agung, Komisi Yudisial, Lembaga Negara, dan Lembaga Yudikatif. Kan ada 3. Ada MA. Oh ya, 3 doang ya, Bu. Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, sama Komisi Yudisial. Nah, gini ya, menyebut Komisi Yudisial jangan yudisial ya. Tapi Komisi Yudisil begitu ya menyebutnya ya. Kalau yudisial sama juga dengan misalnya presiden sil ya, jangan presidensial ya, tapi presiden sil. Nah, itu selalu diluruskan dalam penyebutan itu biasanya ke anak-anak ya. Nah, komisi yudisial juga jangan yudisial, tapi yudisil menyebutnya seperti itu. Nah, jadi ada MA, MK, KY ya, komisi yudisial. Nah, ini maaf ya, slide-nya ini terlalu lama dibuka. Mungkin ada yang mau ditanyakan karena waktu kita juga sudah tinggal beberapa menit. Nah, ini tugas dari KY, Komisi Yudisial ya. Nah, wewenangnya untuk mengangkat hakim agung ya. Nah, ini MA. Ada kewajiban dan wewenangnya. Tolong diingatkan ya. Ada di pasal 24 itu berkaitan dengan Mahkamah Agung. 24A. Ingatkan ya. Kemudian ada AY ada di 24B. Dan MK di 24C. Iya. Anak-anak coba ada yang mau ditanyakan? Karena waktu kita juga tinggal beberapa menit lagi. Ya, Bu. Ibu informasikan ya juga untuk penilaian akhir semester juga sudah semakin dekat. Jadi tolong kalian pelajari baik-baik semua materi yang sudah pernah Ibu sampaikan di LMS juga seperti itu ya. Sampai dengan KD 4 itu ya. Nah, ini silakan mau ditanyakan materi-materi ini yang belum paham. Ibu rasa sih Saya, Bu. kalian bisa lah ya kalau mau membaca ya. Intinya itu kita itu membaca ya, membaca dan memahami seperti itu. Karena untuk PPKN ini memang harus banyak membaca dan juga memahami, apalagi berkaitan dengan dasar-dasar hukum ya. Jadi kalian jangan malas untuk membaca buku undang-undang dasar ya. Nah, Tendi mungkin ada yang mau tanyakan, Tendi. Coba Tendi. Iya, Bu, saya mau tanya, Bu.
Ya, Ten, silahkan. Dalam Dari sistem pembagian undang-undang kekuasaan. Ya. dalam Undang-Undang Dasar 1945 itu kan Bu udah diatur hak dan kewajiban setiap warga negara untuk berpendapat, tepatnya pada pasal 28E ayat 3. Iya. Kenapa Bu? Sedangkan di undang-undang lainnya, tepatnya pada Undang-Undang UTE, pada pasal 27, ayat berapa? Ayat ketiga, Bu, berbanding kebalik dengan undang-undang ini. Bahkan mereka berpendapat bisa dipidana maksimal 4 tahun penjara atau denda 750 juta, Bu. Nah, di sini kita luruskan berpendapatnya itu yang seperti apa, Tendi, ya. Kalau berpendapatnya yang menyinggung orang, apalagi berkaitan dengan ras, ya, agama seperti itu, ya. Kalau kita menyinggung, ya, ras orang lain, etnis orang lain yang merugikan orang lain, ya, itu memang bisa dipidana, Tendi. Ya, tapi kalau kita berpendapat yang memang sesuai dengan aturan, karena kalian juga harus ingat ya, memang kita diberikan kebebasan untuk berpendapat, tapi harus diingat berpendapatnya itu yang seperti apa. Jangan berpendapatnya itu menyakiti hati orang lain, misalkan Tendi berpendapat menyinggung suku orang lain, agama orang lain, seperti itu tidak boleh, tidak baik ya. Itu kalau sampai suku, agama, ras misalnya tersinggung dan sebagainya, itu memang bisa dikenakan sanksi atau pidana dan akan diselidiki seperti apa pendapat-pendapatnya itu. Seperti itu, Tendi. Nah, kalau Tendi memberikan pendapat yang memang sesuai, yang sesuai ada ilmiahnya gitu ya, dengan ada bukti-buktinya, itu tidak masalah, Tendi. Nah, sesuai dengan pasal 28 kan, kita kan mempunyai hak untuk berpendapat kan, seperti itu. Bagaimana, Tendi? Atau mungkin yang lainnya ingin memberikan pendapatnya? Silakan kalau ingin memberikan pendapatnya, Ibu, persilakan. Yang lainnya coba. Lira mungkin. Andrea. Georgia. Nah, ini Georgia ini sering sudah mulai berpendapat ini, sudah mulai bagus nih. Ibu rasa di 10 MIPA 1 ini sepertinya memang apa namanya? Beda, Bu. Ingin mengungkapkan pendapatnya semua ini. Ya, coba. Ada yang mau ditanyakan? Ya, Andrea mungkin. Ada yang mau tanyakan, Andrea? Andrea ini yang pernah WA Ibu kan? Georgia juga ya. Ayo. Inilah wajah-wajahnya kan, jadi Ibu bisa kenal kan dengan kalian kan? Ada lagi yang mau ditanyakan? Untuk sistem pembagian kekuasaan, Ibu rasa bisa kalian pelajari kembali ya. Karena itu memang banyak berkaitan dengan dasar-dasar hukumnya ya. Nah, pembagian kekuasaan lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Kan ya? Nah, intinya di dalam Undang-Undang Dasar 45, selalu Ibu ingatkan seperti itu. Karena memang semuanya itu ada di dalam Undang-Undang Dasar 45. Ya, baik anak-anak, karena waktunya juga sudah mau habis. Habis ini kalian pelajaran siapa? Ibu Ria. Pelajaran siapa nih, Serina? Matematika minat, Bu. Matematika minat, Bu. Matematika minat. Zoom juga kah? Belum ada pemberitahuan itu. Zoom. Oh iya. Iya. Oke. Untuk ulangan seharusnya kan kalian apa namanya, nanti Ibu kirim lagi tugas di lewat LMS ya. Jangan lupa kalian absen ya. Di LMS ya. Di LMS. Mungkin PPT-nya bisa kalian di-share, Bu. Nah. Ya. PPT-nya. Nah, nanti PowerPoint-nya, Bu. Apa? PowerPoint-nya, Bu. LMS. Oh ya, nanti Bu sharekan di LMS ya. Terima kasih, Bu. Oke.
Sekian anak, karena waktunya juga sudah habis ya. Ibu berharap pembelajaran kita yang tatap muka yang seperti ini mudah-mudahan bisa efektif juga ya. Selain Ibu juga mengenal kalian satu persatu, karena juga Ibu ingin mengenal kalian ini, melihat penilaian sikap ya, karena PPKN itu kan berkaitan dengan penilaian sikap kan ya. Nah, dari wajah-wajahnya mudah-mudahan anak-anak semua dalam keadaan sehat ya. Nah, supaya kita bisa bertemu nanti tatap muka di sekolah. Dan mudah-mudahan nanti kalian juga penilaian akhir semesternya juga memperoleh nilai yang baik ya. Nah, untuk tugas-tugas jangan lupa dikerjakan tugasnya. Tegar mana Tegar? Udah diambil belum bukunya Tegar? Sudah Bu, tadi Bu. Udah Ibu nilai. Ya, udah Ibu nilai tugas kamu. Kalau yang ada enggak Ibu kasih catatan lagi? Kalau ada tolong kamu lengkapi lagi tugas kamu ya. Nah, yang lainnya juga demikian, tugasnya jangan sampai dilupakan ya. Harus dikerjakan, karena kami menilai kalian itu kan memang dari yang tugas-tugas yang kalian sampaikan seperti itu. Untuk ulangan penilaian harian juga 10 MIPA 1 nanti Bu sampaikan, ada beberapa yang memang belum sepertinya ya. Bu. Ya, Bu. Oke. Bu, yang tugas saya itu belum lengkap semua Kak, Bu? Ada enggak Ibu kasih catatan, Ibu lupa juga itu? Nanti Ibu lihat lagi, cek lagi ya. Nah, baik, karena waktunya udah habis. Sampai 10.30 kan kita ya? Ya, Bu. Ya kan? Ya, silahkan kalian berdoa dulu. Ketua kelasnya, silahkan dipimpin doa penutupnya. Untuk mengakhiri belajar, marilah kita berdoa menurut agamanya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, amin amin ya robbal alamin ya. Terima kasih atas partisipasi kalian ya, dengan kehadiran kalian di Zoom meeting kali ini ya. Nanti kalian lanjut di LMS untuk tugasnya ya. Oke. Silakan kalian meninggalkan room meeting ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Terima kasih, Bu. Ya. Silakan meninggalkan. Terima kasih, Bu. Bubar. Mana sih kamu? Tangannya ada gue. Halo. Salam, Mbak Sandi gimana? Ya. Kami yang di sekolah lagi dulu. Kalau dari lagi, hah? Yo. Mantap ke sekolah kita ada rumah. Jauh kali tapi kalian pagi lah.